Kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana seseorang mampu menyadari kemampuannya, mengatasi stres kehidupan normal, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada masyarakat. Apa American Psychological Association? Kesehatan mental mencakup kondisi emosional, kognitif, dan perilaku yang relatif stabil, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan hidup. Kemenkes RI. Kesehatan jiwa adalah kondisi di mana individu berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, serta mampu menghadapi tekanan hidup. 2. Dimensi kesehatan mental, dimensi personal. Rasa percaya diri, penerimaan diri, kesadaran diri. Dimensi sosial, kemampuan berhubungan dengan orang lain, empati, komunikasi. Dimensi fungsional, produktivitas, manajemen stres, kemandirian. Dimensi spiritual, makna hidup, nilai moral, rasa tujuan. Dimensi fisik, hubungan erat antara mental sehat dan tubuh sehat. 3. Spektrum kesehatan mental optimal, merasa bahagia, seimbang, resilient, rentan, stres ringan, cemas sesekali, tapi masih bisa diatasi. Gangguan ringan, gejala depresi cemas mulai mengganggu rutinitas. Gangguan sedang, sulit bekerja, hubungan sosial terganggu. Gangguan berat, butuh pengobatan dan dukungan intensif. Contoh, skizofrenia, bipolar. 4. Statistik kesehatan mental, global and Indonesia. WHO, 1 dari 4 orang pernah mengalami masalah mental sepanjang hidup. Depresi, 280 juta orang di dunia, 2021. Bunuh diri, 700.000 kasus per tahun di dunia, penyebab kematian kedua usia 15-29 tahun. Indonesia, Riskesdas 2018, 9,8% penduduk lebih dari 15 tahun mengalami gangguan emosional. 6,1% mengalami depresi. Angka bunuh diri sekitar 2-3.000 kasus per tahun, data BPS. 5. Faktor penyebab biopsikososial, biologis, genetik, ketidakseimbangan neurotransmitter, cedera otak, psikologis, trauma, pola pikir negatif, kepribadian perfeksionis, sosial, kemiskinan, diskriminasi, isolasi sosial, bullying, lingkungan, stres kerja, bencana, konflik keluarga. 6. Jenis gangguan kesehatan mental, lebih detail. A. Gangguan mood depresi mayor, distimia, depresi kronis ringan, bipolar disorder. B. Gangguan kecemasan, generalized anxiety disorder, GAD, panic disorder, fobia spesifik OCD, obsessive compulsive disorder. C. Gangguan psikotik, skizofrenia delusional disorder. D. Gangguan kepribadian, borderline personality disorder, BPD, narcissistic personality disorder, antisocial personality disorder. E. Gangguan perkembangan autisme, ASD, ADHDF, gangguan makan anoreksia nervosa bulimia nervosa, binge eating disorder. J. Gangguan terkait trauma, PTSD, post traumatic stress disorder, acute stress disorder. H. Gangguan adiksi alkohol, narkoba, judi, pornografi, game online. 7. Dampak gangguan mental individu, kualitas hidup turun, risiko penyakit fisik meningkat, kehilangan motivasi dan produktivitas, keluarga konflik dan ketegangan, beban biaya dan waktu, stres bagi anggota keluarga, masyarakat produktivitas ekonomi turun, biaya kesehatan meningkat, stigma dan diskriminasi makin kuat. 8. Stigma and diskriminasi. Stigma diri, penderita merasa malu, enggan cari bantuan. Stigma sosial, orang dengan gangguan mental dianggap berbahaya. Diskriminasi kerja, sulit diterima di pekerjaan. Dampak, banyak orang terlambat mendapat penanganan. 9. Ciri-ciri mental sehat versus tidak sehat-sehat. Percaya diri, punya tujuan hidup, bisa atur emosi. Hubungan sosial baik, produktif fokus. Terganggu, cemas, gelisah berlebihan, sedih berkepanjangan, sulit tidur makan, menarik diri, pikiran menyakiti diri. 10. Strategi menjaga mental sehat individu, pola hidup sehat,
makan, tidur, olahraga. Kelola stres dengan teknik relaksasi. Journaling and mindfulness. Hindari alkohol, narkoba. Keluarga, komunikasi terbuka. Dukungan emosional. Hindari kekerasan verbal, fisik. Sekolah, edukasi mental health. Guru dilatih mengenali gejala depresi pada siswa. Konseling sekolah. Tempat kerja, work-life balance. Program employee assistance. Lingkungan kerja suportif. Masyarakat dan pemerintah kampanye anti-stigma. Akses layanan psikolog/psikiater merata. Hotline darurat Indonesia 119 Extends 8 11. Intervensi profesional psikoterapi CBT, ubah pola pikir negatif. ACT, fokus pada nilai hidup. DBT, untuk borderline, terapi keluarga dan pasangan. Farmakoterapi antidepresan, anti-ansietas, antipsikotik, mood stabilizer, rehabilitasi psikososial support group. Terapi okupasi, reintegrasi sosial. 12. Mitos and fakta, lebih banyak. Mitos, gangguan mental hanya terjadi di negara miskin. Fakta, bisa terjadi di semua negara. Mitos, masalah mental itu sepele. Fakta, bisa berujung pada bunuh diri bila tak ditangani. Mitos, orang dengan gangguan mental tidak bisa sembuh. Fakta, banyak yang pulih dan hidup produktif. Mitos, hanya orang dewasa yang bisa depresi. Fakta, anak dan remaja juga bisa depresi. Mitos, kalau bahagia berarti sehat mental. Fakta, bahagia itu salah satu tanda. Tapi kesehatan mental juga soal kemampuan mengatasi kesulitan. 13. Tips harian praktis. Mulai hari dengan afirmasi positif. Batasi berita media sosial yang negatif. Lakukan aktivitas fisik singkat, stretching, jalan kaki. Sediakan waktu untuk hobi. Terapkan gratitude journal, 3 hal yang disyukuri tiap hari. Lakukan digital detox 1-2 jam per hari. Jaga koneksi sosial dengan teman dan keluarga. 14. Studi kasus singkat, contoh nyata. Kasus A, mahasiswa. Merasa cemas berlebih menjelang ujian, susah tidur, gejala anxiety ringan, bisa ditangani dengan relaksasi, manajemen waktu, konseling. Kasus B, pekerja kantoran, stres kerja, merasa lelah, kehilangan minat, prestasi menurun, depresi ringan, perlu CBT and dukungan atasan. Kasus C, ibu rumah tangga. Setelah melahirkan merasa sedih terus, tidak peduli anak. Postpartum depression, perlu terapi dan dukungan keluarga. Kesimpulan, kesehatan mental adalah pondasi hidup yang sehat, produktif, dan bermakna. Menjaganya perlu kerja sama individu, keluarga, masyarakat, hingga negara. Sekarang waktunya like video ini, subscribe channel ini, pencet tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video terbaru. Share video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian rutinan, grup RT, grup RW. Sebarkan manfaat ini ke sebanyak mungkin saudara kita. Dan jangan lupa komen di bawah dari kota mana Anda menonton. Dan bagikan pengalaman Anda jika mengalami hal yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.